What I would say is we would lead first and foremost with safety and civility. Slap ini adalah seorang YouTuber yang di Amerika yang menangkap predator yang ada di Roblox ini, seperti yang melakukan tidak senonom yang ada di Roblox. Ya, ini Slap yang akan menangkap predator yang ada di Roblox ini, guys. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam tentang Slap ini dan info terbaru dari Slap ini, kita intro dulu, guys. Di dunia blog yang penuh misteri, kisah seram dan alur yang berlari, berita baru datang setiap hari. Blogs Topik, tempat cerita mengalir, creepypasta bikin bulu berdiri, eksperimen seru, info takkan lari. Blogs Topik, ayo semua kemari. Rahasia tersembunyi di balik layar. Oke, halo teman-teman Roblox dan Paraki. Kita bertemu lagi di Blog Topik Indonesia. Kita akan membahas alur cerita, tapi bukan alur cerita ya, ke alur terjadinya Slap ini, guys. Kalau kalian belum tahu, Slap adalah seseorang yang menangkap predator yang ada di Roblox, guys. Sebelum itu, kemungkinan video ini akan panjang. Pastikan kalian udah menyiapkan camilan-camilan yang akan kalian tonton dan akan kalian makan. Oke, selamat menonton, guys. Oke guys, video ini kemungkinan akan agak berat karena akan membahas seseorang YouTuber yaitu Slap yang sering menangkap predator yang ada di Roblox, guys. Tapi spoiler, video ini ada beberapa kata yang aku akan omongkan udah disensor dan beberapa gambar atau beberapa tulisan yang ada di video ini sudah disensor ya, guys. Jadi video ini aman untuk kalian ditonton, guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke video tentang Slap ini, guys. Tapi sebelum itu kita ada sponsor dari merek ini ya, guys. Oke, habis sponsor ini kita akan baru masuk ke pembahasannya, guys.
mengatakan bahwa ada seseorang yang membunuh anak dan kecil. melakukan tindakan yang tidak senonoh untuk anak kecil. Dan ini terjadi di Roblox. Yang menangkap predator di Roblox. Shoot it, Roblox, shoot it, Roblox, shoot it. Roblox. Oke, Slap. Slap adalah seorang YouTuber yang yang ada di Roblox ini, guys. Kenapa Slap ini menjadi seorang yang dikenal oleh Roblox dan dikagum-kagumi oleh Roblox sekarang ini, guys? Kenapa dia menjadi sorotan yang ada di Roblox? Apakah dia adalah player biasa atau seseorang yang sangat kagum-kagumkan atau dia agung-agungkan? Itu akan kita bahas, guys. Di sini sekian banyaknya berita-berita yang ada di Roblox dan satu berita yang dinotis oleh orang-orang yaitu Slap. Slap adalah seorang YouTuber atau seorang yang ada di Roblox ini. Slap pun udah menangkap 6 yang berkeliaran yang ada di Roblox ini, guys. Tapi sebelum kita akan bahas yang akan ditangkap oleh Slap, kita akan bahas ini dulu. Tapi sebelum itu, Slap adalah seseorang yang harus diapresiasi atau diapresiasi oleh Roblox, guys. Seharusnya yang menangkap predator ini adalah pihak berwenang atau polisi yang ada di Amerika Serikat. Seharusnya itu yang harus mereka tangkap oleh ini, guys. Malah Roblox bukan mengapresiasi Slap ini, guys. Malah Roblox mengirim surat untuk mengundurkan diri dari Roblox oleh Slap ini, guys. Tapi kalau dia melanggar aturan yang surat yang diberikan oleh Roblox tadi, ini akan bisa dihadap ke jalur hukum, guys. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini bisa dihadap oleh jalur hukum, ya, guys. Jadi ini sangat ketat sekali. Oke, kita akan bahas yang selanjutnya ini. Dan selanjutnya kita akan bahas yang di Roblox yang sudah ditangkap oleh Slap ini, guys. Kita akan bahas 3 yang akan ditangkap oleh Slap ini, guys. Kita mulai dari 1 akan ditangkap oleh Slap ini, guys. Sorry, guys, aku nggak bisa ceritakan tiga-tiganya tadi. Aku akan ceritakan satu saja. Kalau kalian mau nonton Slap ini, aku akan taruh channelnya di layar sini, ya, guys. Itu kalian bisa cari di YouTube. Kalian bisa tonton lengkapnya di channelnya Slap itu, guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya. Slap pun membicarakan dengan account Vampire, dan yang dibicarakan ini adalah Ari yang berumur 20 tahun dan sedangkan Vampire ini berumur 15 tahun, guys. Ini adalah account Slap yang lainnya yang udah disering untuk membuat predator kayak gini, guys. Dan Ari ini pun ngasih foto-foto yang tidak senonoh atau foto-foto yang tidak boleh anak-anak untuk dilihat, guys. Jadi ini sebelum penangkapan predator, yaitu Ari ini, guys. Kita akan masuk ke predator Ari ini. Gimana caranya si Slap ini menangkap predator Ari ini, guys. Tapi sebelum penangkapan predator ini, Vampir pun telah mengechat Ari ini berulang-ulang kali dan meyakinkan Ari ini untuk berkawan dan meyakinkan dia kalau vampir ini adalah bocil di bawah 15 tahun, guys. Biar Slap ini bisa menjalankan rencananya, yaitu untuk menangkap predator Ari ini dan membawanya ke pihak berwenang, ya, guys. Setelah vampir ini berbicara-bicara dan Slap ini pun mengumpulkan informasi dari predator Ari ini, guys. Dan waktunya adalah untuk menangkap predator Ari ini, guys. On about this dog. We just want to talk about these chat logs. I want to keep it between you and me, man. You know. Yo, who is it?
Hey man, listen, my name's DeMarcus, but you know we gotta talk about these chat logs, big dog. Nah, listen. I had absolutely nothing to do with it. I backed away. I'm not. Okay, you know what? Here, it's fine. It's fine. You don't have to waste my time. I'm gonna just go do what I gotta do with these. I wanted to talk to you because I didn't think you were a bad kid, but if you don't want to talk about it, then I'm not gonna. Look, I know who you are. Right? You are the Gideon guy, right? Hey, listen, man. Listen. Gideon? You don't see everything. I don't post every single video. I don't think you're a bad kid. Manuel pun meyakinkan Are untuk masuk ke dalam rumahnya, guys. Dan habis selesai mereka masuk, mereka pun berbincang-bincang untuk meyakinkan Are ini, guys, dan membuka fakta dari Are ini ya, guys. Dan setelah cukup lama untuk meyakinkan Are dan untuk Daniel biar bisa masuk ke dalam rumahnya Are, dan Are pun meyakinkan Daniel untuk masuk ke rumahnya pada akhirnya, guys. Dan mereka pun mulai berbincang-bincang. Dan kalian tahu kalau Are ini pernah bersosialisasi dengan anak di bawah umur 2 tahun, dan ini sudah sering dilakukan oleh Are ini. Dan mereka pun berbincang cukup lama dan membuka banyak fakta tentang Are ini, karena Are telah membicarakan kalau dia pernah bersosialisasi atau bertanduk cinta dengan anak di bawah umur 2 tahun, 11 tahun, 15 tahun, sampai 13 tahun ya, guys. Itu yang dibicarakan Are dan faktanya terbongkar, dan Daniel pun segera menelpon polisi setempat biar Are ini pun bisa dibawa ke pihak berwenang dan mendapatkan jalur hukum ya, guys. Tapi katanya Are ini hanya untuk bersenang-senang, atau yang bicara adalah istrinya, hanya untuk bersenang-senang, kata Are ini ya, guys. Katanya bersenang-senang, tapi kenapa harus melakukan seperti ini? Dan pada akhirnya Are pun akan dibawa ke kantor polisi setempat, guys. Dan Slap pun mengumpulkan beberapa bukti untuk gambar dan mengirim ke Roblox, guys. Tapi tanggapan Roblox pun ya sangat tidak mendukung sekali, guys. Dan beberapa hari kemudian akun Are yang ada di Roblox tidak akan pernah di-ban lagi oleh Roblox, guys. Kenapa? Saya pun tak tahu. Tapi Roblox sudah pernah mengasih surat kalau Slap tidak kabur dari Roblox atau jangan pernah menginjakan Roblox lagi, dia akan dibawa ke jalur hukum ya, guys. Nah, jadi kayak gitu. Jadi Roblox tidak terlalu mengatakan moderasinya, walaupun Slap ini sudah membantu Roblox biar menjadi lebih baik lagi, guys. Tapi selain predator tadi, karena Slap tidak disukai karena munculnya ya verifikasi muka, guys. Katanya karena Slap ini jadi muncul updatean verifikasi muka ini, makanya Slap tidak disukai. Tapi hasilnya bukan pengaruh dari Slap, itu hanyalah dari Robloxnya langsung ya, guys. Jadi tidak ada campur tangan dengan Slap, karena Slap sudah di-ban dari Roblox, tidak boleh menyentuh Roblox lagi. Makanya ini tidak ada campur tangan oleh Slap, jadinya cuma hanya ada Roblox doang. Wah, dari pembahasan Slap ini tadi ternyata aku nggak nyangka akan terjadi di dunia nyata kayak gini, guys. Tapi ya beginilah hidup. Dan sekarang kita udah tidak kerasa sampai di akhir video. Jangan lupa kalian request pakai pembahasan hashtag Baski. Kalian bisa request pembahasan atau cerita, creepypasta, eksperimen, guys.
kalian bisa request itu tadi. Dan jangan lupa kalian mencet tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa pakai hashtag Basking kalau mau request pembahasan. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya guys. Dadah. Rahasia tersembunyi di balik layar.